Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang berbahagia, tentu saja pada malam hari ini ya kita telah bertemu kembali dengan Bapak Kemenko kita, Bapak Ustadz Rawi ya. Selamat malam Bapak Ustadz, gimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi salah temanku. Masya Allah. Penyuluh. Masya Ya, Allah. ya naik jadi temanku ya alhamdulillah. Entah apa dalam mimpi atau gimana. Atau anak cucu kita nanti ya. Amin. Temanku ya penyuluh agama Ustadz Rawi. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana Mas John? Alhamdulillah, barakallah ya, lagi berkelimpahan rezeki, tentu saja alhamdulillah ya Pak. Masya Allah. Disyukuri alhamdulillah. Disyukuri, Masya Allah. Dan temanya pada syair Islam pada malam hari ini apa nih Pak Ustaz? Masih tentang halal bihalal karena kemarin minggu kemarin malam Sabtu kemarin terpotong iklan dari Allah Subhanahu wa taala Masya yaitu hujan. Allah. Iya. Hujan itu kan rahmat. Rahmat ya. Jadi silakan Terawi untuk membukanya dan selamat semuanya. Tapi jangan lupa nanti ada sesi kontes ataupun tanya jawab. Jadi silakan aja untuk nanti ya ingin bertanya seputar masalah kesah kehidupan sehari-hari, silakan saja speak up ya ke nomor 081 222 322 984. Dan pada malam hari ini juga ya masih bersama dengan produk-produk herbalnya dari Veterinatur di sini ya. Ada Butok, Madu Vimata, Madu Vitapedia, minyak herbal sultana, obat demam panasnya tipes, dan juga herbalnya teh moro. Jadi tinggal dipilih aja sesuai kebutuhan ingin menggunakan produk herbal yang mana. Baik, untuk mempersingkat waktu silakan dengan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa aujaba 'alaina bis sholati was siyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Waqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. وَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Radio Kebumen FM dimanapun berada, wabil khusus dumateng guru kita menika Romo Kiai Haji Abdurrahman Mujahid dalah Ibu Nyai, Romo Kiai Haji Mustoleh Sarjana Hukum dalah Ibu Nyai, Romo Kiai Syarifuddin dalah Ibu Nyai, dalah keluarga agengipun Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin Gunung Mujur Kebumen, lan ugi dumateng para bapak yai kula wonten dusun nggih menika Bapak Kiai Sidik, Bapak Kiai Hamid, Bapak Kiai Said sedaya tansah kula cadhong ilmu nafi'ipun. Boten sepi dumateng kepala kantor Kementerian Agama yang baru Kabupaten Kebumen nggih menika Bapak Haji Soekarno MPD. Selamat bertugas. Saya sebagai penyuluh agama Kecamatan Perbun mengucapkan selamat bertugas di Kabupaten Kebumen. Semoga bisa memimpin kami atau memimpin Kementerian Agama Kabupaten Kebumen dengan adil, dengan istiqomah,
Amin ya robbal. Amin. Masya Allah. Juga kepada rekan kami yang tercinta, yaitu penyiar setia kami, Gus Joni Iskandar, Masya Allah. ya, yang saya banggakan, yang saya cintai, yang saya sayangi sebagai anak saya. Anak di sini dalam artian ya faktor usianya jauh ya, saya bapak kamu anak ya, Masya Allah. atau anak murid ya. Terus juga tidak lupa kepada manajemen PT Denatur Indonesia, dari yang tertinggi sampai dari direktur, terus bawahan-bawahannya sampai kepada penyiar radio Kebumen FM semuanya yang tidak saya sebutkan satu persatu, yang saya banggakan, yang saya hormati. Ketua fan Kebumen FM FKF Bunda Rukmi yang saya sayangi, yang saya banggakan. Jangan saya sayangi nanti ada suaminya takutnya. Masya Allah. Dalam artian di sini dia bisa membimbing atau menjadikan satu rule of mode, yaitu daripada FKF sampai sulit, sampai mau apa namanya ini sudah berapa tahun masih sulit, alhamdulillah. Solid bukan sulit ya, dalam keadaan diniatin untuk silaturahim, untuk bisa ukhuwah ya, ukhuwah insaniyah ya. Pertama dan paling utama, marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, biqaulina tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana pada kesempatan malam hari ini saya Rowi bisa hadir di Radio Kebumen FM live ya. Mudah-mudahan bisa sampai selesai. Kalau toh nanti juga ada iklan nggak apa-apalah. Yang penting kita ngikutin aja rule of the mode ya. Bahasa Inggris aja rule of the mode apa itu? I don't know. You don't understand? I don't know. Oh iya, itu aturan mainnya gitu ya. Oh, Ya, model aturan mainnya, atau jikalau kita teruskan berbahaya, mari kita berhenti begitu ya. Kita taat pada apa SOP-nya begitu. Stop. Iya, shop itu, bukan saya harus shop ya. Berikutnya sholawat salam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, semoga tetap tercurah kehadiran baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita semua yang senantiasa kita harapkan, kita tunggu-tunggu syafaatnya min dunya hatal akhirah. Mudah-mudahan kita semua, terutama saya Al-Fakir Rawi, dianggap atau dihitung atau dilihat oleh baginda Nabi nanti di orang-orang masyar. Jangan sampai kita ketip-ketip tidak kelihatan, padahal kita butuh syafaat beliau. Bagaimana orang saya nggak pernah baca selawat umpamanya, bagaimana mau dilihat? Makanya Mas John ya, kita semua senang-senang berselawat ya. Selawat itu adalah menumbuhkan cinta kepada baginda Rasul Muhammad SAW, karena selawat kita sekali akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali. Nah, sebagai pembukaan kita buka dengan selawat dari Hadrat Sunan Gesem. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya, dan kembali lagi bersama Iskandar, di sini bersama Pak Ustadz Rawi. Ya Pak Ustadz, silahkan nih mukanya. Ya, terima kasih kepada Gus John Iskandar. Masya Allah. Ini nerusin kemarin yang sepotong itu halal bihalal. Sebetulnya orang halal bihalal apa harus di bulan Syawal, Mas John ya? Kalau pribadi ya Bapak ya, yang namanya halal bil halal tuh setiap hari udah nggak masalah, nggak problem Pak. Nah, betul. Jadi begini, biar kita runtut dulu, saya akan terangkan kenapa kok ada halal bihalal ya. Tapi semua udah pada tahu. Walaupun udah pada tahu ya kita ulangi lagi nggak apa-apa. Karena begini, Allah Subhanahu wa taala
memerintahkan kita untuk berpuasa selama sebulan suntuk, sebulan penuh. Bahkan di bulan Ramadan itu Allah obral ganjaran atau obral pahala. Yang pahala hari biasa misalkan 1 atau 5 dilipat gandakan sampai 10, bahkan sampai 700 kali, bahkan sampai ada yang 1000 bulan. Ini luar biasa. Satu kali ibadah itu tikelnya 1000 bulan. Kalau 1000 bulan itu dihitung tahun sekitar 83 tahun, sekali kita baca alhamdulillah atau baca sholawat sekali itu kayak kita membaca selama umur 83 tahun berturut-turut. Begitu maksudnya. Itu kalau dari sholawat, dari bacaan. Apabila kita ngamal ya, ngamal atau memberikan jariah kepada orang atau kepada musolah masjid, itu selama 1000 perak itu dilipat gandakan menjadi dikalikan saja 83 tahun kali ya 1000 berapa ratus juta. Banyak. Ya, itu bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala berlipat ganda, dan juga Allah akan ampuni segala dosa-dosa kita. Ya Allah, mudah-mudahan kita diampuni dosa-dosa kita, ya. Amin. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan satu bulan penuh, ya, memberikan 1 bulan penuh di bulan Ramadan itu untuk beribadah kepada Allah. Dan insya Allah apabila kita beribadah di malam harinya dan menjalankan puasa di siang harinya, kita akan dimaafkan segala dosa-dosanya. Man soma aw man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, di siangnya bulan Ramadan, dan atau beribadah ya, menegakkan ibadah di malam harinya, selama itu baik itu sholat tarawih, sholat tahajud, sholat witir, atau mungkin baca Quran dan sebagainya, yang penting diniatkan ibadah, itu akan dimaafkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Nah, terus terakhir ketika kita sudah selesai Ramadan, berarti kita masuk dalam 1 Syawal, gitu. Nah, di saat sebelum 1 Syawal, sebelum imam keluar dari mimbar, kita sudah melaksanakan mengeluarkan zakat fitrah, ya. Zakat fitrah. Kemarin Mas Jun zakat nggak? Apa dizakatin? Dizakatin. Iya, sama mbah sekalian. Oh iya, nggak apa, maksudnya bayar zakat tapi diwakilkan atau mbah? Diwakilkan. Arti menerima zakat memberikan zakat pada ya? Memberikan zakat ya, karena nah ini setelah kita berpuasa selama 30 hari terus kita menjalankan ibadah di malam harinya dan kita mengeluarkan zakat fitrah, itu kita sudah seperti bayi yang baru lahir. Wah, suci ya. Ya, suci. Tetapi masih tanda tanya. Masih dalam artian itu belum suci 100%, karena itu baru hubungan dengan Allah, ya. Hablum minallah, ya, yang dihapus dosanya itu antara kita dan Allah. Allah menghapus dosa kita. Jadi hablum minallah itu ke atas. Nah, tetapi ada dosa yang masih belum dimaafkan. Dosa apa itu? Dosa antara sesama manusia, ya. Jadi kalau kita melakukan dosa, kesalahan, dan kita belum minta maaf kepada yang kita salahi, itu Allah tidak akan memaafkan sebelum orang itu memaafkannya. Makanya demi sempurnanya, ketika hablum minallah sudah suci, maka sebaiknya kita melakukan halal bihalal atau silaturahim, saling kunjung mengunjung, minta maaf atas segala dosa. Terutama yang pertama kali siapa, Mr. John, yang kita minta maafin? Keluarga sendiri. Orang tua kita, ya. Pertama adalah orang tua kita, ibu bapak kita, ya.
dan atau keluarga ya, ibu bapak kita. Terus yang kedua adalah mertua kita kalau kita sudah menikah. Kalau John belum menikah ya paman, saudara, siapa yang terdekat, tetangga. Tapi sebelum masuk ke tetangga adalah guru ya. Yang ketiga adalah guru kita. Jadi jangan langsung ujuk-ujuk kita langsung jauh-jauh, orang tua belum. Kalau misalkan yang sudah keluarga, sang istri belum minta maaf kepada suaminya, tahu-tahu kita sudah jauh-jauh ke tetangga, itu nggak dibenarkan. Jadi berurutan dulu. Yang pertama adalah orang tua kita. Terus setelah itu ya, tentunya kalau yang sudah keluarga kayak saya itu istri minta maaf kepada suami, anak minta maaf kepada orang tua, dan setelah itu kita ke mertua gitu. John. Berarti lebaran ke rumah mantan boleh Pak? Masya Allah. Ya, silakan, namanya halal bihalal, kita semaaf-maafan. Yang penting di situ kita niatkan untuk jalin silaturahim, jangan putus silaturahim. Dalam artian di sini orang yang memutuskan silaturahim akan masuk akan masuk neraka ya. Ya, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, yaitu tidak akan masuk surga orang yang memutuskan seduluran. Oleh karena itu jangan sampai kita memutuskan tali silaturahim. Dan yang paling berat adalah kita memaafkan ya. Yang paling berat itu memaafkan. Kalau minta maaf banyak gampang ya, tetapi justru yang berat itu memaafkan. Karena kadang wis tatu atine misalkan ya, itu manusia biasa. Ibaratnya ketika ketemu aja melengos ya, mau lewat samping rumahnya aja minggir-minggir, dilihat ada orangnya enggak, ada orangnya enggak. Kalau nggak ada orangnya serintil gitu, itu manusiawi. Tapi mudah-mudahan di lebaran ini itu dihilangkan semua Mas Jon ya. Jadi jangan sampai kita terbawa hawa nafsu. Itu namanya hawa nafsu kalau kita itu hanya menuruti kemauan iblis. Sebab ketika kita sudah maafan sesama ya, apalagi kepada sama manusia ya, apalagi kepada yang bersalah, kita pernah melakukan kesalahan kepada tetangga, pas waktu itu mungkin lagi ke sawah, ada jeruk yang matang, kita petik tanpa ngomong kepada dia. Saat itu kita gunakan untuk minta maaf. Dan ingat, tidak hanya sekedar minta maaf maksudnya, harus kita minta halalnya. Kalau maafan kan cukup kesalahan-kesalahan itu. Tapi kalau makanan itu yang berbahaya kalau kita enggak. Jadi ikrarnya begini, saya mohon maaf kesalahan saya yang saya lakukan kepada saudara, tetapi juga saya minta halalnya. Jikalau ada sesuatu yang masuk ke mulut saya, barangkali mungkin tanpa sepengetahuan saudara, pernah saya lakukan. Baik saudara, tidak apa-apa, saya maafkan saudara. Nah itu sesuatu dalam artian ya, bisa itu pas lewat bedul putihnya, atau pas jatuh jeruknya kita ambil, itu ketika sudah oke, saya maafkan dan saya halalkan, itu baru kosong, artinya jadi kembali suci, kita fitrah ya. Idul Fitri adalah kembali suci gitu maksudnya. Nah terus setelah kita sudah seperti itu ya, sudah saling memaafkan, ada enggak yang kita selama dalam pergaulan kita melakukan kesalahan kepada orang tersebut belum kita datangi? Wah, banyak. Nah, bisa kita hubungan lewat HP, atau mungkin pas lagi kumpul di majelis taklim, kita jamak, kita mohon maaf atas kesalahan saya selama ini. Karena tidak semuanya bisa ketemu satu-satu. Itu di saat bulan Syawal itu banyak kita berendah diri untuk mohon maaf yang sebesar-besarnya, lahir dan
batin gitu ya. Jadi jangan sampai kita menyombongkan diri, wah aku nanti salah, wah sudah itu bahaya itu. Jangan menyombongkan diri, jangan kita merasa tidak punya salah walaupun kita kerjanya hanya di balik layar. Ingat, di balik layar seperti ini justru banyak yang kata-kata mungkin menyelekit pada si A si B ya. Apalagi kita setelah di balik layar atau di balik ruang siar kita ketemu live dengan orang tertentu, dengan itu kita menyakiti dia, parani dia, minta halalnya, minta maaf, begitu Mas John ya. Masya Allah. Nah begitu. Tapi ini Pak, nih ada yang beda nih, Pak. Silakan. Ini sebenarnya belum sesi wawancara, tapi nggak apa-apa kalau mau kamu tanya saya jawab. Jika tetangga kita non muslim, apakah tetap kita berkenalan? Begini ya. Jadi begini, kalau tetangga kita non muslim, di sini kan sudah ada apa koridornya, batasannya. Kalau sekedar kita memberikan sesuatu, katakanlah kue lebaran kepada dia, itu dibolehkan. Tetapi jangan masuk ke ranah kita. Jangan masuk ke ranah ubudiyah kita. Ketika kita mau sholat id kita ajak ya jangan itu nggak boleh, itu sudah lana a'maluna walakum a'malukum. Tapi kalau hanya sekedar sosial, katakanlah memberi makan atau mungkin memberi minum, boleh-boleh saja. Dulu saya waktu di Jakarta, waktu di Tangerang ya, itu saya punya tetangga orang Cina ya. Maaf saya ini nyebut suku tapi mudah-mudahan tidak ini ya. Dan dia itu kalau pas Idul Fitri dia bantuin kami, kebetulan saya dulu ketua RT ya di sana di komplek perumahan Kenanga. Dan di situ dia bantuin acara-acara itu. Tapi setelah masuk ranah sholat id ya saya terima kasih Mas, dengan di rumah saja, nanti kalau misalkan acara halal lebih halal, kalau misalkan nanti monggo ngerewani malih gitu. Begitu. Sebaliknya ketika ada acara Hong Pictace yang itu acara Imlek kan ya, itu kita diundang. Nah, tetapi diundangnya juga pas acara makan. Dan tahu dia kalau saya itu mungkin seorang ustadz, yang lain pada pakai makanan yang minuman yang bermerek, ada merek V, ada merek topi ya. Tapi saya tetap dikasih Sprite dan Fanta. Ya itu saya tahu. Dan banyak yang datang kan cuma satu agama, bahkan mungkin ada pendetaannya didatengin. Jadi majemuk lah. Tapi kembali, itu adalah ranah untuk silaturahim, boleh dengan siapapun saja. Begitu maksudnya. Tetapi kalau giliran ibadah, lana a'maluna walakum a'lakum lakum dinukum waliyadin. Jadi tidak boleh kita campur adukan. Mereka silakan bersolat bersembahyang di gereja, di kelenteng. Tapi tetap saya tidak akan ikut ke sana, begitu ya. Dan mereka juga ketika kita sedang sholat id atau kita sedang melaksanakan sholat Jumat, tetap tidak boleh kita mengajak mereka untuk ikut. Nah beginilah, itulah nama toleransi beragama. Jangan mencampur adukan antara ubudiyah dan amaliyah gitu. Nah, kita teruskan aja ya. Nah, di sini kenapa kita di sini itu diperintahkan untuk halal bihalal? Karena tradisi halal bihalal itu hanya di Indonesia. Di tempat lain belum. Mungkin ya di Asia lah. Kalau di Arab malah belum ada. Tidak ada istilah halal bihalal. Nah, di sini dasar utamanya adalah yang kita runut, sebuah hadis dari riwayat At-Tirmidzi dan Imam Abu Dawud, yaitu yang punya ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Ya, artinya tidak ada di antara kedua orang muslim yang bertemu dari keduanya dan kemudian dia bersalaman
kedua-duanya, kecuali akan dimaafkan, diampuni dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Nah, ini Salman itu sudah juga suatu perintah ya, agar kita untuk bersalaman sesama ya. Jangan kita kebalik Mas John ya. Salaman mengambil yang bukan mahram atau dengan cewek kita, nah itu beda. Jadi yang dimaksud di sini adalah sesama muslimin ya, sama laki-laki. Ya, karena di sini kalau misalkan diterjemahkan kebalikannya malah nggak boleh, malah haram ya. Terus baginda Rasul Muhammad SAW juga bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka muliakanlah tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambunglah tali silaturahim. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbicara yang baik atau diam. Jadi kalau nggak bisa bicara baik, lebih baik diam. Nah, ini kita di sini sebagai warga negara Indonesia tentunya ya, kita punya dasar yaitu dasar Pancasila. Jadi kalau kita melaksanakan halal bihal atau silaturahim, itu dari sila pertama sampai terakhir itu dilakukan. Percaya atau enggak, John? Oh ya, lagi enggak on ya. Jadi kalau lagi halal bihalal kita silaturahim, itu kita melaksanakan ajaran atau melaksanakan Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima ya. Contoh, kalau kita lagi zikir, lagi silaturahmi kan bertemu berkumpul, terus kita berdoa kepada Allah dengan baca tahlil. Maksudnya, biasanya tradisi halal bihalal kan begini. Pertama adalah pembukaan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, itu membaca ayat Quran adalah ibadah, ya, melaksanakan perintah Allah yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini dia. Terus setelah itu bacaan tahlil, ya. Bacaan tahlil, membaca tahlil juga runtutan kalimat thayyibah yang dilakukan oleh jamaah ya, yang dipimpin oleh imam dan diamini atau diikuti oleh jamaahnya. Di sini juga kita lagi melaksanakan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, karena di situ dalam dalam tahlil dibacakan surat Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini adalah pelaksanaan pengamalan Pancasila sila pertama. Nah, sila kedua gimana? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita di situ adalah memanusiakan manusia. Ya. Namanya lagi berkumpul silaturahim, pasti yang tua monggo Pak Pinara di depan gimana ya. Yang tua di depan, terus yang agak tua dikit di belakangnya, terus yang muda di paling belakang, atau yang muda bahkan malah jadi penjemput tamu, mempersilahkan, ngeladeni. Itu namanya memanusiakan manusia, yaitu melaksanakan
sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Beradab. Terus juga melaksanakan sila ketiga. Kalau dalam perkumpulan seperti itu kira-kira dia cerai berai atau bersatu, Mas John? Kalau saya lagi berkumpul seperti itu kira-kira itu lagi pecucuan, apalagi bersatu, apalagi senang? Lagi ngopi Mas. Ya belum tentu ngopi. Oh. Lagi bersatu, ya kan? Nah, lagi menyatukan visi untuk bisa kita saling maaf-maafkan, yaitu kita lagi melaksanakan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Nah, ini berkumpul setelah kita menyatukan visi, satu tujuan yaitu ikrar halal bihalal. Yang muda kita yang muda pertama, yang muda perwakilan dari pemuda misalkan masuk maju ke panggung, naik ke panggung untuk ikrar halal bihalal. Nah, seterusnya setelah dia mengatakan bahwa atas nama pemuda yang muda-muda mohon maaf kepada generasi tua dan sebagainya, terus disambut oleh generasi tua dengan ikrar juga, ikrar menerima halal bihalal tersebut, sehingga dia alhamdulillah warga tersebut sudah bersatu. Hilangkan paham, hilangkan partai, hilangkan warna bendera, warna kulit ya. Maaf, warna bendera kita adalah NKRI merah putih. Hilangkan warna partai, hilangkan warna kulit, hilangkan ego. Kita satu untuk saling memaafkan, untuk saling menjadi bersatu lagi, yaitu atas nama NKRI harga mati. Nah, itu persatuan Indonesia. Nah, yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan demikian kita berkumpul mencetuskan suatu pasti ada musyawarah, ya, ada musyawarah, ada kata-kata yang disepakati. Oh, nanti kalau demikian tahun depan kita seperti ini lagi, gitu ya. Kita lebih tingkatkan lagi yang tadinya misalkan pengajian kiai lokal, kiai katakanlah kiai setempat, mungkin ambil kiai yang jauh-jauh seperti Gus Miftah, seperti Uli Nuha dan sebagainya, bisa kita musyawarahkan, ya, atau Mbak Mumpuni, ya. Nah, itu bisa kita terjadi musyawarah untuk mencetuskan suatu kebersamaan, yaitu namanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menjalankan sila keempat. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, wis kumpul biasanya ono apa nih, John? Ada kopi. Ada kopi, ada makanannya, ada snacknya, ada berkatnya. Inilah kita merasakan begitu bahagianya setelah maaf-maafan, kita di situ ikut makan bersama, opor ayam, bahkan rendang mungkin ya. Nah, di situ mewujudkan sila keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jadi inilah sekelumit tentang halal bihalal, yaitu kita mewujudkan, mengamalkan Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima cukup dengan satu waktu, yaitu ketika kita lagi halal bihalal di satu event. Nah, kita putar untuk selawat kedua dari Hadroh Sunan Geseng. Selamat mendengarkan. Allahumma Muhammad. Habis boleh. Nah, ini terjadi kesalahan putar ya. Terus yang kedua adalah ini, iya, yang ini. Ya, kita tunggu saja. Yang kedua yaitu nanti akan dilantunkan oleh ya. Terima kasih. Jadi sama Pak, dua-duanya sama. Bukan, yang kedua. Iya, tadi saya pakai yang ini. Yang kedua yang ada gambar, yang ada gambarnya. Yang ada gambarnya sama Komarun, Pak.
tempat ini. Bentar. Yang ini kan sama aja, ini atas bawah. Yang ini. Iya. Aku beda. Ya, salah. Sesi tanya jawab atau takon tinakon. Monggo ingin badhe nggih silaturahim kali saya kali pulau bahasanya kecampuran saya kulo. Nggih. Nah, jadi silakan saja bagi sobat kami yang ingin bertanya ke Pak Ustadz Rawi, silakan saja ya, jangan buka kontak, hubungi nomor 081-222-322-984 ya. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mama Erina Jidi Piniron, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Sinten? Mama Nadia. Silakan Di sami-sami mohon maaf lahir batin gitu ya. jadi silakan Monggo. J. Jauhkan Bu nih HP-nya, apa radionya, jauhkan biar enggak mantul ya. Ya, ada, udah jelas dah ya. Nah, jadi kesimpulannya tadi sudah selesai. Biar. Oh. Sudah Bu, ditutup apa ya? Ya tutup dulu Bu ya, nanti saya jawab. Ya baik, terima kasih Mbak Nadia ya. Ya sama-sama. Ya terima kasih Mbak Mama Nadia di Panero. Nah, jadi kesimpulannya adalah Pak Ustadz, ada yang memberi ya untuk anaknya ya, dan kemudian ya tadi diminta kembali seperti itu. Masya Allah, ini memang kehidupan di dunia ini macam-macam ya. Dia memberi dengan belum kata-kata ikhlas tadi, belum ada niatan ikhlas barangkali. Karena apa? Ada maksud barangkali mungkin ya. Ini yang berbahaya. Memang kalau orang yang belum bisa memahami ya, nilai daripada memberi yang ikhlas itu akan diganti, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harapannya hanya kepada manusia itu sendiri. Jadi misalkan saya menolong John, Mas John, ini saya kasih pertolongan misalkan 20.000 ya, itu saya berharap kembali dari John 20.000. Padahal saya waktu ngasih ikhlas, alhamdulillah sampai sekarang saya udah ikhlas. Ibaratnya itu sampai ya, ibarat seperti kita lagi BAB ya. Itu jangan kita berharap kembalian dari orang yang kita beri. Tetapi kalau kita tomak
mengharap pada Allah bagaimana? Malah itu diharuskan. Jadi kalau kita memberi kepada seseorang, kita kok mengharap kembalian dari seorang itu kita terlalu kecil, bahkan nggak ada apa-apanya. Allah akan kalau misalnya kita ikhlas, Allah akan mengganti dengan berlipat-lipat ganda, Master ya. Nah ini dia. Nah ini orang yang memberikan Bu Nadia, Mama Nadia mungkin ya, saya yakin jelas dia ada maksud di balik, ada urusan di balik batu. Ya, tapi tetap kita harus berhusnuzon juga. Iya, kita husnuzon. Dan bagaimana? Begini aja, kalau dia minta kembalian, kalau ibu memang punya, ya ada, dikembalikan. Kalau belum ada, disemoyoin dulu. Namanya buat dia bukan utang toh tadi. Akad awalnya bukan utang, tapi dia diberi kan, gitu. Hanya memberi. Tahan kembali. Nah itu sangat susah. Nah ini orang ini barangkali ikut mendengarkan radio siaran ini, terus terang Anda atau yang memberi itu niatnya awal belum ikhlas. Kalau sudah ikhlas menolong anak, sementara kan tadi anak ibu Nadia kan tidak sempurna ya kalau nggak salah ya. Iya, pertolongan kayak gitu kok dia minta balik lagi ya. Naudzubillah, subhanallah. Mudah-mudahan rezeki Anda diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan niat tadi yang tadinya niat untuk mencabut lagi, mudah-mudahan berubah dengan mendengarkan siaran ini. Masya Allah. Allahu alam ya. Ya Allah, mudah-mudahan lantaran ya ini, siapa tahu Allah kasih hidayah. Oh iya, saya membantu orang yang tidak mampu, membantu orang yang tidak sempurna. Ngapain saya harus minta lagi pada dia? Mintalah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tomak kepada Allah dibolehkan. Mengharap, bahkan minta kepada Allah itu orang yang tidak minta kepada, yang tidak pernah minta kepada Allah malah dikatakan sombong. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, kamu akan kami ijabahi, kan gitu kan. Karena Allah Maha Kaya. Maha Kaya. Gitu. Ya. Dan mungkin itu aja Pak Ustaz. Ya, jawaban sementara itu aja. Mudah-mudahan kita doakan orang yang tadi ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Semoga Mama Nadia di rumah paham dan mungkin ya bisa menerima kesimpulan dari Pak Ustaz pada malam hari ini. Semoga saja diberikan kemudahan dan juga rezeki berlimpah. Yang kedua, Mr. John. Jadi mungkin kalau masih ada yang mau naik silakan naik saja ya. Tapi ya mungkin ya di sini ada Ibu Asih Kemiri yang mengirimkan satu buah voice note dengan pertanyaan seperti demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Nama saya Bu Asih di Kemiri. Bu Asih di Kemiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kembali dari saya. Mudah-mudahan Ibu malam hari ini ikut mendengarkan siaran ini. Masya Allah. Ya, memang itu namanya menemukan sesuatu. Rezeki. Nah, dulu Masya Allah. itu kalau dianggap gitu saja secara enteng. Itu begini, kalau uang itu besar ya, uang itu besar barangkali mungkin di atas 1 juta ya, itu biasanya kan orang itu butuh, Senang. enggak dulu yang nemu senang, tapi orang yang kehilangan 1 juta itu Sedih. ya sedih kan. Begini, kalau secara fikih adalah diumumkan di pengeras suara terdekat yang di situ, daerah situ. Misalkan di daerah Kota Winangun, Ibu umumkan di pengeras suara itu. Secara ini ya, fikih. Terus yang kedua, kalau memang di sini tidak memungkinkan, di share di grup. Di grup, karena sekarang udah ada grup WA, di share di grup.
Nah, tetapi hilangkan identitasnya. Nanti kalau misalkan udah tahu ini dia ngaku. Misalkan ya, setelah ditemukan uang 1 juta. Nah, siapa yang kehilangan, silakan hubungi kami, nomor telepon. Nanti jangan tanyakan dulu nih warna dompetnya warna ini. Nanti orang ngaku gampang gitu. Betul. Ya, yang penting poinnya saja. Nah, tapi kalau orang jujur pasti nggak mungkin ngaku kalau bukan haknya. Nah, itu kalau sampai 1 minggu belum ada yang mengaku, itu ya, dan tidak ada yang merasa kehilangan. Kalau hanya uang doang ya, kalau ada surat-suratnya kan bisa dihubungi lewat HP. Itu lebih baiknya diserahkan di Baitul Mal, atau kalau dalam hal ini adalah masjid atau musola untuk jariah ya. Tapi kalau ada yang ngambil terus bahkan ada yang berhak dalam 1 minggu itu udah ada yang mengambil, ya berarti dia ada yang benar-benar ini. Yang penting kita ikhtiar untuk menyampaikan informasi ini kepada publik, jangan langsung dimasukin kantong gitu. Itu. Dan ini Pak Ustadz tahu nggak apa namanya cerita Bu As ini diangkat dari siapa? Pertanyaannya Bu As ini diangkat dari siapa? Kurang tahu ya. Dari si John, Pak. Masya Allah. Mr. John pengen pertanyaan dilempar kepada Buas. Ya, tidak, karena itu kisah nyata, Pak. Oh, ternyata ya. Iya, soalnya si John itu pernah katanya nemu uang di jalan, kemudian dia kehilangan dan langsung dibeliin jajan dan juga ya. Oh, John kecil mungkin nemunya 1.000 2.000 ya. Iya. Oh ya, kalau hal itu masa ditemukan di media. Ya, kalau sekitar 1.000 2.000 sampai 10.000 itu dimakfu lah ya katakanlah subhat ya. Hukuman subhat itu ya kalau memang John lagi nggak punya uang, katakanlah lagi lapar apalagi di siang hari, mungkin silakan digunakan. Tapi kalau misalkan tadi yang saya bicarakan adalah uang yang banyak ya. Kalau uang 1.000 2.000 mungkin yang hilang juga ikhlas ya. Uang masuk WC aja sekali masuk 2.000, itu kalau 2 kali kencing berarti 4.000. Kalau 10 kali kencing berarti 20.000, itu masuk kamar mandi ya. Begitu Mr. John ya. Enggak teras. Bu Asi jelas ya untuk pertanyaannya. Ya, dan Pak Maria, ada apa Pak Maria? Aduh, ada yang Mas John, orang kayak gitu sudah ngasih tapi minta dibalik lagi ya. Alhamdulillah. Ya, kita sama-sama. Gimana Ustadz? Oh, ini ada yang komen ya? Iya, Pak Maria. Masya Allah. Ya namanya di dunia Bu Maria, itu dunia ini panggung sandiwara. Nah itu, jadi dunia itu banyak sekali yang bersandiwara, banyak juga yang asli. Nah apalagi ini mungkin ya sandiwaranya begini, dia ngalap anaknya. Ya saya nggak akan bicara seperti itu lah. Barangkali ini bukan bidang saya. Yang jelas dia belum dapat hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebuah kata maaf takkan membunuhmu, rasa takut bisa kau ada. Nah ini di akhir pertemuan tentunya saya juga banyak salah ya. Barangkali mungkin dalam hal penyampaian ada kata-kata yang kasar, kurang sopan. It's not polite ya, tidak sopan. It's not good, tidak baik. Nyun aku ngising papunten. Ini udah jam 8 Mas John? Ya, lebih semenit doang Pak. Ya, tetap on time lah. Namanya kita dipantau oleh atasan ya dong. Oh ya, saya akan ucapin lagi, mohon maaf ya, saya akan ucapkan selamat bertugas di Kemenak Kabupaten Kebumen kepada Bapak Dr. Andes Haji Soekarno ya, yang mulai dinas pada hari ini atau kemarin ya, dan juga selamat menjalankan tugas yang baru kepada Kepala Kemenak yang lama, yaitu Bapak Haji Ibnu Asyaduddin, yang saya banggakan. Selamat di tempat tugas baru Kemenak Banyumas, daerah Ngapak ya Bapak ya, mudah-mudahan anak-anak pada bertabai ya. Biasa
Bapak Kemendak yang lama itu belusukan sering ke tempat-tempat KUA yang kami gitu ya, tempat-tugas kami kadang tahu-tahu udah di KUA begitu. Sakinah mawadah warahmah. Ya, mudah-mudahan bisa memimpin kami dengan baik dan juga kami yang dipimpinnya dengan senang hatilah menerima Bapak pimpinan baru yaitu Bapak Haji Soekarno Masya Allah. MPD ya. Itu bukan insinyur ya Pak? Ya, dari saya sebenarnya maaf ya di radio namanya Rowi Pak Kiai. Saya sebenarnya Rohmat Widodo ya. Barangkali sopo kayak Rowi itu Rohmat Widodo penyuluh agama Islam dari Kecamatan Prembun. Nah, ya, pamer dikit nggak apa-apa lah. Bukan apa menerangkan apa adanya. Menerang Karena fakta. biasanya nama samaran itu sopo kayak kan gitu kan. Bahkan tetangga saya aja nggak tahu kalau saya di radio. Masya Allah. Ya, kira-kira kurang lebih hanya itu aja yang bisa saya sampaikan. Tentunya dengan model gaya baru ya, ditemani Mas John selalu dibikin suasana hidup ya. Semakin di depan. Ya, cuma insya Allah ini di tahun-tahun politik kami tidak akan bawa-bawa politik ya. Tidak. Tetap kita dengan slogan kita yaitu apa? Radio Kebumen FM selalu di hati atau gimana? Semakin jaya. Semakin jaya di udara. Suara bertriliun. Ya. Telinga. Oke, satu cara berbanyak telinga. Mudah-mudahan Radio Kebumen FM selalu mengudara dengan produk-produk andalannya yaitu Habutop, Ramuan herbal dari Arab terus yang paling top Masya ya. Allah. Ini juga ada apa yang buat mata? Oh, madu di mata. Iya, Vimata. Saya jelaskan. Iya. Madu di mata. Ya, untuk biar mata kita terang ya. Masya Begitu. Allah. Terus apa lagi yang Tanah. Sultana itu minyak gosok ya. Iya. Saya pernah memakainya itu. Bisa untuk suami istri juga. Iya, bisa tak ya. Dan itu ampuh untuk luka yang tadinya misalkan luka apa jadi tidak berbekas. Jerawat olesi dengan Sultana akan menjadi mulus seperti semulus kapas. Oke. Loh, saya ikut iklan nggak apa-apa lah ya. Kali-kali biar nanti dapat perhatian dari yang punya radio. Iya, dan jangan lupa untuk mengkonsumsi teh moro ya, teh herbal yang bisa buat makanan, yang bisa membuat kucing lebih membuat wajah lebih putih, kencang, terasa segar dan lebih percaya diri. Buktikan sekarang. Kita bacakan Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi